Halo semua, kenalin aku Yasinta. Bulan 3 ini dari Oceanografi D dengan 60 50 123 130 068. Di sini aku akan menjelaskan tutorial tentang SIG yang udah aku jalani di modul 10 mengenai tutupan lahan menggunakan Google Earth Engine. Modul ini kita masih pakai GEA. Buat step-stepnya secara garis besar tuh ada sekitar 7 atau 8 step. Yang pertama itu ada memanggil data citra, kedua melakukan training data menggunakan training point, ketiga melakukan training dataset berdasarkan Cyber Vision, terus yang keempat melakukan klasifikasi training data, yang kelima membuat frekuensi histogram, yang keenam membuat luasan wilayah berdasarkan kelas, yang ketujuh membuat chart sesuai luasan wilayah. Kemudian kita langsung naik aja. Di sini aku dapat bagian wilayah itu daerah Selat Madura. Jadi aku cari daerah yang paling dekat sama Selat Madura, aku pilih Gresik. Nah, Selat Maduranya kan ada di sekitar ini. Sekarang kita mau bikin memetakan dulu daerah-daerah yang mau kita olah. Ini kita pilih yang rectangle ini. Aku mau pilih wilayah itu begini. Nah, itu kita masukin map add layer. Ini banyak lahan terbuka, kok nggak ada yang muncul? ROI itu diganti jadi ROI. Oke, ini tuh dia untuk memunculkan polygon. Bakal titipin dulu sampai 20. Kedua tuh ada yang namanya map. Sekarang kita lanjut center object ROI 13. Jadi ini tuh fungsinya untuk memusatkan data. Copy paste aja. Nah, tapi aku nggak akan pakai ini karena beberapa kemudian di dua modul pakai GEE, aku kalau pakai center object ini tuh selalu error di bagian tengah-tengah nanti. Jadi aku nggak pakai itu. Sekarang kita lanjut ke langsung aja ke tahapan selanjutnya. Training modul 80%. Pertama itu kita membuat pemetaan tutupan lahan dari dijelasin kalau pakai tahun itu dari 2012 harus banyak 80%, kemudian 2023 dan 2013. Oke, di sini tes atau yes, ini sebagai tesnya dia. Terus di situ yang berklasifikasi training data ini kita bakal mengklasifikasikan dengan dan memanggil data Landsat 8 dengan banyak tahun 2023. Terus di situ ya ini diklasifikasikan nol dan maksimal 3 dengan itu. Oh iya, sebelumnya jadi kita run dulu tuh itu vegetasi, 2 itu pemukiman, dan 3 itu tutupan lahan. Lahan terbuka. Setelah selesai ini copy aja di sini. Jadi munculnya kayak gini doang. Oke, terus selanjutnya kita bakal copy ini. Terus run aja. Nah, aku mau jelasin sedikit tentang ini. Jadi file image 2023 image collection ini dipakai untuk memanggil data citra Landsat 8, yaitu di sini pakai data citra Landsat 8. Terus yang di sini ini dia itu filter bond yang merah di pemukiman. Jadi filter bond itu dipakai untuk ini tolong dia itu lahan citra sesuai lahan yang ROI. Nah, di filter ini lahan terbuka untuk memfilter ke step 5 dan 6. Ini membuat frekuensi histogram dan membuat luasan wilayah kalkulasi. Yang tahap kelima itu dipakai buat ini biar tahu besar pixel yang ada di
filter data ini sama yang bukan awan itu. Nah, buat Jadi kita tahu nanti data yang diambil kelas itu data ini. data yang tengah-tengah. Kita data median. Terus di sini klik Pikiran aja untuk mengklip kita tunggu sampai atau memotong dia kita cek di sini. Buat image ini dipakai buat pixelnya ini untuk melihat band pada citra yang dipanggil. Penilaiannya buat yang layer ini untuk yaitu membuat menampilkan sesuai luasan wilayah. Kita bakal munculin si bagan yang kayak ini kita bisa run dulu yang di 2023. Ini copy paste aja di run. Kita tunggu sampai dia muncul pendaraannya. Terus ini di layer, terus layer kedua kita ubah jadi true color. Color itu seperti biasa B4, B3, dan B2. Customnya kita 100, stretchnya 100, terus apply, kemudian import aja. Nah, jadi karena udah perbedaan ya, kita mau ngeganti, ini masih layer, nah kita mau ngeganti jadi true color. Buat ini kita bisa copy aja dari sini. Ini dia lebih banyak pemukimannya dan bisa dilihat vegetasinya sedikit banget. Terus luasan lahan yang terbuka juga dikit banget. Nah, begitu aja. Ada di 2013. Lahan terbuka masih banyak banget. Ini sekarang cuma kayak mengganti namanya ini menjadi true color 2003. Ini buat selanjutnya kita mau memerintah si mesin untuk belajar. Nah, jadi atau training di 2013 area lahan terbuka itu masih banyak. Sekarang sekitar metodenya itu yang supervised classification. Di sekitar segitu. Ini training data. Terus kita salah, 12.000 km atau classification. Ya. Oke. Sini kita sekitar segitulah ya. Ya, tapi sebelumnya kita bakal ngelakuin yang namanya training data sampel dulu. Buat badan airnya ini sampel. Jadi kita bakal ngasih data sampel. Mungkin karena kenaikan muka air laut juga, terus ini kita ke geometry import di sini layer, penurunan tanah juga bisa. Setting terus area vegetasi ini namanya perairan satu, jadi nggak boleh ada spasinya. Terus collection ini dia naik banget dari class sampai 16. Dari 4 koma sampai 16. Ini aja. Nah, kita titikin aja sebanyak 20 titik di perairan ini. Ini ya salah dia. Lanjut sekarang kita step terakhir, yaitu membuat legenda. Ini jadi ini bakal munculin legenda di mungkin daerah sini. Bakal aku pilih dulu. Mungkin bakal muncul di sini. Sekarang dulu kita tunggu sampai dia muncul. Oke, ini udah. Sekarang layer lagi, copy paste dan kita ubah. Sekarang itu vegetasi. Itu step import as ganti collection. Kalau satunya tetap kelas, terus buat value-nya ganti 1. Dia legendanya udah muncul. Ini step terakhir dari video ini. Kayak buat dari gampangnya kan kalau misalnya kayak gini kita nggak tahu ya vegetasinya yang gimana. Kita ganti dari kelas warnanya atau bandnya jadi infrared. Bandnya 5, 4, dan 3. Kita lanjut buat kemungkinan. Nah, ini di close aja, jangan di import. Ini kan ada yang merah-merah banget nih, merah banget. Nah, yang merah banget itu menandakan vegetasinya tinggi. Jadi kita zoom aja.
kita cari vegetasinya yang tinggi, banyak 20 titik. 20 titik dulu, terus nanti bakal lanjut lagi. Ini dia, kita udah titipin 20 titik. Selanjutnya kita lanjut lagi ke yang lahan terbuka. Kita ganti bandnya jadi 653. Mungkin biar nggak terlalu lama, ini aku pause dulu, terus aku bakal titip-titipin sampai 20 titik. Nah, ini dia udah 20 titik. Aku juga ada ngerawat buat petanya, aku ambil bagian sebelahnya aja. Karena yang sekiranya lahan terbuka. Ini kita online lagi, nge-layer. Ini bakal aku titipin Kita mau dulu. nambahin namanya Kita cari dulu warna magenta. Ini 2. Ya aja. Ini kita kembaliin lagi ke RGB, ke band True Power. Nah, ini kita titipin aja sekiranya di mana. Ini banyak lahan terbuka. Apa ya, atap rumah gitu. Kemudian kita finishing atasnya coklat ini. Kita ambil aja yang coklat. Bakal titipin dulu sampai 20. Ini udah semuanya dititipin. Sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu Tendera Certified Classification. Kita copy paste aja. Nah, ini di run. Nah, ini udah selesai running yang tadi. Sekarang kita lanjut ke step ketiga dan keempat, melakukan clean dataset. Baterai nomor 80% dan tes memory akurasi besar 20%. Kayak yang tadi udah dijelasin kalau sini ini bakal belajar sebanyak 80%. Kemudian yang 20% itu kayak sebagai tes atau yes, ini sebagai tesnya dia. Terus di situ yang berklasifikasi training data ini kita bakal mengklasifikasikan dengan random forest alias dengan banyak keputusan. Terus di situ ya ini diklasifikasikan dengan minimum 0 dan maksimum 3, dengan 0 itu dari perairan, terus 1 itu vegetasi, 2 itu pemukiman, dan 3 itu tutupan lahan terbuka. Ini di copy aja di sini, terus di paste, terus mengiran aja. Ini dia klasifikasi berdasarkan hasil belajar mesin tadi. Jadi di sini yang biru itu udah kasih perairan, terus yang hijau ini dia itu vegetasi, yang merah di pemukiman, terus buat yang kuning dia itu lahan yang apa namanya, Ini ada 20 titik. lahan terbuka. Lagi Sekarang kita lanjut ke step 5 dan 6. Ini membuat referensi histogram dan membuat luasan wilayah kalkulasi. Yang tahap kelima itu pakai buat biar tahu besar pixel yang ada di peta ini, sama yang keenam itu biar kita tahu luasan wilayah kalkulasi yang kita ganti ini. Jadi 652. Pikiran aja, kita tunggu sampai selesai. Nah, kita cari lahan terbuka itu dia yang dia udah warnanya pink.
bisa kita cek di sini buat pixelnya. Sini kita buat luasan buat luasan wilayahnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke step 7, yaitu membuat chart sesuai luasan wilayah. Kita bakal munculin si bagan yang kayak tadi ini kita bikin yang di 2023. Ini copy paste aja, run. Kita tunggu sampai dia muncul di konsol. Ini dia bagannya udah keluar untuk 2013. Iya, ini video khususnya buat ngeliatin si produknya. Jadi ada perbedaan ya dari yang tutupan lahan 2023 sama 2013. Nih, sini dia lebih banyak pemukimannya dan bisa dilihat vegetasinya sedikit banget, terus luasan lahan yang terbuka juga dikit banget. Begitu ada di 2013 lahan terbukanya masih banyak banget tentunya, cuman cuma kayak sekitar sedikit banget. Dan tetap ini kan buat perbandingan pakai bagannya juga. Nah, ini dia di 2013 area lahan terbukanya itu masih banyak, sekitar 12.000 meter, 12.000 meter atau ya sekitar segitu. Terus salah, 12.000 km atau ya atau 12 km dia sekitar segitulah ya. Oke. Terus ini juga badan airnya tetap ini buat badan airnya dia mengalami kenaikan ya dari 2013 ke 2023, mungkin karena kenaikan muka air laut juga, terus penurunan lahan juga bisa jadi, penurunan tanah juga bisa. Terus area vegetasi ini dia dari turun banget dari 5.000 ini ke 3.000, dan pemukimannya dia naik banget dari 4 sampai ke 16. Dari 4, dari 3 sampai 16 sekian lah tuh. Ini adalah yang terbukanya, bisa dilihat sedikit itu sampel. Ini ya, itu dia. Lanjut sekarang kita ke step terakhir, yaitu membuat legenda. Ini jadi ini bakal munculin legenda di daerah ini. Kalau dulu tadi mungkin bakal muncul di sini. Kita masukin yang dari sekarang dulu sampai print yang trend image ini. Kita tunggu sampai dia muncul. Fungsinya buat apa? Jadi fungsinya itu buat memilih yang tadi belum copy paste dan dengan step ke-8-nya ini band-bandnya, kemudian kita pakai dan B1, 2, 3, 4 sampai 7. Dia lagi terus ini udah muncul dia ini step terakhir dari training ini, terus propertiesnya flash, terus scale-nya mungkin sekian dari aku ya, semoga kan aja 260, 50, 123, 13, 0068 dari kelas Oceanography B. Ini dia semua selesai. Terakhir di training udah selesai, kita lanjut ke langkah ketiga. Kita lanjut buat melakukan print dataset. Seperti aja sampai si random ini. Ini udah di sini, udah diganti. Nah, jadi di sini itu kan data tadi udah di training gitu kan. Terus nah, ini training dataset, training model sebesar 80% dan tes modelnya untuk populasi sebesar 20%. Jadi tuh si mesinnya itu bakal belajar sebanyak 80%, sebesar 80%. Nah, yang 20% ini tuh dipakai buat kayak apa ya, ngetes belajarnya dia gitu, akurat atau enggak. Nah, kita ganti ini kita nggak usah run dulu karena nggak ada printnya. Kita lanjut ke step 4. Ini stretchnya itu sekelas aja ini.
terus dari warna yang di sini klasifikasi training data. Jadi klasifikasi training ini bakal pakai Random Forest. Kenapa Random Forest? Itu karena jadi warna magenta. Maaf kalau salah, apa ya tadi? Jadi tuh kayak ngambil keputusannya tuh si pohon keputusan itu nggak ngambil keputusan, tapi jadi dari satu pohon keputusan tuh banyak bukan satu pohon keputusan aja, tapi banyak pohon keputusan gitu. Itu sini di run aja. Nah di sini juga ada map at layer. Jadi seperti dari beberapa script ini banyak lahan terbuka. Anda kok nggak ada yang membeli? Yang ini classifier 23 classifier ini classified kemarin itu buat klasifikasi dengan random forest. Habis itu si feature train set ini tuh train set 2023 itu hasil dari uji feature itu. Habis itu di sini ada classified bakal 2023 input 20 input 2023 tuh terus classifier classifier 2023 itu merupakan hasil belajar dari mesin. Tahap selanjutnya yaitu udah di run dan hasilnya kayak gini. Classification kita copy paste aja. Nah, ini di run. Nah, kita lanjut ke step 5. Buat yang min 0 max valid ini tuh jadi dia mengklasifikasinya sesuai sama ini geometry import tadi. Kan kelas yang dipakai di Clarence satu vegetasi satu kemungkinan itu adalah belajar itu kan dari 0 sampai maksimal 3. Nah itu dia apa itu klasifikasinya itu, terus paletnya ini tes dia tuh yang bakal memunculkan si tesnya, memunculkan warna di peta sesuai sama klasifikasinya tadi, yaitu blue buat perairan, terus green buat vegetasi, red buat pemukiman, yellow buat lahan terbuka, random forest dengan banyak keputusan. Itu kita lanjut ke step 5. Ya ini sudah diklasifikasikan dan copy aja 0 dan maksimal 3 dengan 0 itu dari perairan, terus 1 itu vegetasi, 2 itu script yang itu tahap kelima ini tutupan lahan dipakai buat apa ya kayak lahan terbuka atau seberapa banyak pixel yang ada di sini. Ini bisa di run, lanjut kita masukin yang tahap ke-6 yaitu membuat luasan wilayah kelas. Ini copy paste aja sekiran. Nah, selanjutnya itu buat yang tahap 5 ada berapa banyak pixel yang ada di peta ini. Ini ada berdasarkan klasifikasi perairan. Terus yang tadi kan ada klasifikasi dari 0 ke perairan tuh ada sekitar 2365 sekian, terus yang 1 itu vegetasi, lahan 2 itu lahan yang pemukiman, yang ketiga tutupan lahan. Terus habis itu objeknya lahan terbuka. Nah, itu luasan. Kita lanjut ke step 5 dan 6. Ini membuat frekuensi histogram dan membuat luasan wilayah kalkulasi. Yang ini sekarang kita mau tahap kelima itu membuat histogramnya biar tahu besar pixel yang ada di peta ini sama yang sesuai ke-6 itu biar kita tahu luasan wilayah kita kelas yang kita kaji ini. Kita masukin paste aja sesiran. Yang udah ada sesiran aja, kita tunggu sampai selesai. Di sini bisa dilihat kalau udah perairan tuh area badan air tuh sekitar di sini 20.000 sekian ini. Terus ini buat area vegetasi ini 95 dan ini yang paling kedua itu area lahan terbuka luasan. Oke, buat yang 2023 sampai sini aja. Selanjutnya kita lanjut ke step 7 yaitu membuat sesuai yang 2013 ya. Kita bakal
munculin si bagan yang kayak tadi yang kita bikin yang di 2023 semua copy paste aja sediran, kita tunggu sampai dia muncul di konsol. Dia bagiannya udah keluar buat 2013. Oke, kita copy ini sampai buat kelihatan kayak tadi lagi. Jadi ada perbedaan ya dari yang tutupan lahan 2023 sama sediran aja 2013. Ini dia lebih banyak pemukimannya dan bisa dilihat vegetasinya sedikit banget. Terus luasan lahan yang terbuka juga sedikit banget. Begitu di 2013 lahan terbukanya masih banyak banget dan cuman cuma kayak sekitar sedikit banget. Dan tetap ini tuh buat perbandingan pakai bagannya dulu. Nah, ini dia di 2013 area lahan terbukanya itu masih banyak, sekitar 12.000 meter, 12 aja atau sekitar segitu. Oh salah, 12.000 kilometer. Kita mau ubah jadi tower dia sekitar segitulah ya. Sekarang aja. Terus ini juga badan airnya tetap ini buat badan airnya dia mengalami kenaikan ya dari 2013 ke 2023. Mungkin karena kenaikan muka air laut juga, terus penurunan lahan juga bisa jadi, penurunan tanah juga bisa. Terus area vegetasi ini dia dari turun banget dari 5.000 kita bakal dan pemukimannya dia naik lagi dari 4 sampai ke 16. Dari 4 biar si sama 16 belajar yang tuh training sampel lain terbukanya bisa dilihat sedikit itu. Dan ya dilihat lanjut sekarang kita ke step terakhir, yaitu membuat legenda. Jadi ini bakal munculin legenda di daerah satu, bakal vegetasi 1 2012. Mungkin bakal muncul di sini 2 vegetasi kedua. Nah buat kelas kita tunggu sampai dia muncul. Ini jadi gini, fiturnya tetap sama, cuma dibedain di bagian propertinya aja. Jadi kelas ini kan tadi cuma kelas aja, sekarang jadi kelas 2 dan terus value-nya tetap sama. Kelihatan dulu step ke-8-nya membuat legenda sampai dulu sampai selesai. Dia legendanya udah muncul. Ini step terakhir dari video ini. Nah, mungkin sekian dari aku ya, semoga video ini dengan 260 50 123 13 008 dari kelas Oceanografi B. Terima kasih semua. Selesai. Terakhir. Bye. 5 4 kita lanjut buat dari kemungkinan. Ini ganti kalau aja. Sekarang kita titik dulu sampai 10 saat sampai 20. Ini 20 titik buat vegetasi. Aduh, kurang ternyata ada. Kita bakal titipin 20 titik dulu, nanti bakal lanjut lagi. Ini dia, kita udah titipin 20 titik. Mungkin kita lanjut lagi ke yang lahan terbuka. Kita ganti bandnya jadi 653 sama stretchnya itu terus apply aja. Kita cari warna yang sekiranya lahan terbuka. Ini di atas lihat. Ini bakal aku titipin dulu sampai udah. Kita cari dulu warnanya magenta.
Sini banyak lahan terbuka, tapi kok nggak ada yang menggembel? Ini bakal titipin dulu sampai 20. Ini udah semuanya dititipin. Kita lanjut buat nitipin kemungkinan. Oke, ini yang tadi nggak berganti, kita lihat aja. Nah, sekiranya dia tuh kemungkinan ini aku bakal jadikan 20 titik dulu, nanti bakal lanjut lagi. Ini dia, kita udah titipin 20 titik. Selanjutnya kita lanjut lagi ke lahan terbuka. Kita ganti bandnya jadi 653. Ini stretchnya itu terus apply aja. Terus kita cari warna yang sekiranya lahan terbuka. Ini bakal aku titipin dulu sampai udah. Kita cari dulu warnanya magenta. Ini banyak lahan terbuka, tapi kok nggak ada yang magenta? Ini bakal titipin dulu sampai 20. Ini udah semuanya dititipin. Sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu Training Data Supervised Classification. Kita copy paste aja. Nah, ini di run. Nah, ini udah selesai running yang tadi. Sekarang kita lanjut ke step ketiga dan keempat, melakukan training dataset. Training modul 80% dan tes modul akurasi sebesar 20%. Kayak yang tadi udah dijelasin, kalau mesin ini bakal belajar sebanyak 80%. Kemudian yang 20% itu kayak sebagai tes, atau dia sebagai tesnya dia. Terus disitu yang buat klasifikasi training data ini kita bakal mengklasifikasikan dengan random forest alias dengan banyak keputusan. Terus disitu ya ini diklasifikasikan minimum 0 dan maksimum 3, dengan 0 itu dari perairan, terus 1 itu vegetasi, 2 itu pemukiman, dan 3 itu tutupan lahan terbuka. Ini di copy aja dari sini, terus di paste. Terus ini run aja. Ini dia klasifikasi berdasarkan hasil belajar tadi, belajar mesin lagi. Jadi di sini yang biru itu udah kasih perairan, terus yang hijau ini dia itu vegetasi, yang merah di pemukiman, terus buat yang kuning
dia itu lahan yang apa namanya, lahan terbuka. Sekarang kita lanjut ke step 5 dan 6. Ini membuat frekuensi histogram dan membuat luasan wilayah perkelasi. Yang tahap kelima itu dipakai buat biar tahu besar piksel yang ada di peta ini, sama yang keenam itu biar kita tahu luasan wilayah perkelas yang kita kaji ini. Kita masukin singkiran aja, kita tunggu sampai selesai. Dia hasilnya bisa kita cek di sini buat jumlah pixelnya. Ini jumlah luasan buat yang luasan wilayahnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke step 7, yaitu membuat chart sesuai luasan wilayah. Kita bakal munculin si bagan yang kayak tadi sebelum kita bikin yang di 2023. Ini copy paste aja, sediran. Kita tunggu sampai dia muncul di konsol. Ini dia bagannya udah keluar untuk 2013. Iya, ini video yang seterusnya buat ngeliatin si repetisinya. Jadi ada perbedaan ya dari yang tutupan lahan 2023 sama 2013. Nih, sini dia lebih banyak pemukimannya dan bisa dilihat vegetasinya sedikit banget, terus luasan lahan yang terbuka juga dikit banget. Begitu ada di 2013 lahan terbukanya masih banyak banget kan, cuma kayak sekitar sedikit banget. Karena tetap ini tuh buat kita perbandingan pakai bagannya juga. Nah, ini dia di 2013 area lahan terbukanya itu masih banyak, sekitar 12.000 meter, 12.000 meter atau sekitar segitu. Terus salah, 12.000 km atau ya, atau 12 km persegi, ya sekitar segitulah ya. Oke. Terus ini juga badan airnya tetap ini buat badan airnya dia mengalami kenaikan ya dari 2013 ke 2023. Mungkin karena kenaikan muka air laut juga, terus penurunan lahan juga bisa jadi, penurunan tanah juga bisa. Terus area vegetasi ini dia turun banget dari 5.000 ke 3.000, dan pemukimannya dia naik banget dari 4 sampai ke 16. Dari 4, sorry, berarti ya, sampai 16 sekian lah tuh. Ini adalah yang terbukanya, bisa dilihat sedikit itu. Dan ya, itu dia. Lanjut sekarang kita ke step terakhir, yaitu membuat legenda. Ini jadi ini bakal munculin legenda di mungkin daerah sini, bakal aku pilih dulu. Mungkin bakal muncul di sini. Kita run dulu, kita tunggu sampai dia muncul. Ternyata tadi belum ke copy paste, dan ini dia step ke-8 nya membuat legenda. Tunggu dulu sampai selesai. Dia legendanya udah muncul. Ini step terakhir dari video ini. Oke, mungkin sekian dari aku ya. Semoga video ini dengan NIM 260 50 123 130068 dari kelas Oceanografi B. Terima kasih semua. Selesai. Ini terakhir.
Bye bye.